Halo semuanya, saya Nurdiati Kiftia. Hari ini saya akan membahas tentang meningkatkan komunikasi internal dan sistem penghargaan di perusahaan XYZ. Semoga lewat pembahasan ini kita bisa bareng-bareng ciptain lingkungan kerja yang lebih positif dan solid. Jadi kita akan bahas latar belakang masalah dari perusahaan XYZ. Singkatnya, perusahaan XYZ ini punya sekitar 500 karyawan dan bergerak di bidang retail. Tapi akhir-akhir ini banyak yang ngeluh karena komunikasi dalam perusahaan kurang efektif. Banyak karyawan yang nggak tahu soal perubahan aturan, jadi kerja mereka terganggu. Selain itu, mereka juga merasa kurang dihargai karena nggak ada sistem penghargaan yang jelas. Selanjutnya kita akan bahas identifikasi masalah komunikasi. Masalah pertama ada di alur komunikasi antara manajemen dan karyawan. Kadang informasi dari atasan gak sampai dengan jelas ke tim bawah, atau malah penyampaiannya udah telat. Akibatnya, karyawan jadi gak tahu apa yang sedang direncanakan atau diubah oleh perusahaan. Kalau komunikasi ini gak lancar, karyawan bisa salah paham, dan kerja pun jadi gak maksimal. Masalah yang kedua, perusahaan belum punya saluran komunikasi yang resmi. Selama ini, informasi disebar lewat cara yang berbeda. Ada yang lewat pesan pribadi, ada yang lewat obrolan, bahkan ada yang cuma katanya. Karena gak ada jalur komunikasi resmi, informasi penting jadi gampang hilang atau salah diterima. Padahal perusahaan butuh satu tempat khusus biar semua orang bisa dapat informasi yang sama dan akurat. Masalah berikutnya, banyak karyawan yang mengeluh kalau mereka sering telah tahu informasi penting. Misalnya, ada perubahan aturan kerja atau kebijakan baru, tapi info itu baru sampai setelah mereka menjalankan tugas. Akibatnya, banyak yang bingung atau salah langkah. Hal seperti ini bisa bikin pekerjaan terhambat dan bikin karyawan jadi frustasi. Dan masalah keempat, koordinasi antar departemen masih kurang. Kadang satu bagian udah mulai jalan, tapi bagian lain belum tahu kalau ada perubahan. Akibatnya, kerja tim jadi gak sejalan dan hasilnya pun kurang maksimal. Kalau koordinasi ini bisa dibenahi, kerja antar departemen pasti jadi lebih cepat, efisien, dan saling mendukung. Dan yang terakhir, banyak karyawan merasa usaha mereka nggak diperhatikan. Mereka udah kerja keras, tapi nggak ada bentuk apresiasi atau penghargaan yang jelas dari perusahaan. Padahal hal sederhana seperti ucapan terima kasih, sertifikat, atau pengakuan di depan rekan kerja bisa jadi bikin semangat mereka naik. Kalau perusahaan bisa memberi penghargaan dengan adil, karyawan akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas rencana peningkatan komunikasi. Langkah pertama adalah membuat tempat komunikasi resmi. Jadi semua informasi penting gak lagi disebar lewat info pribadi atau pesan yang bisa hilang. Perusahaan bisa bikin semacam platform khusus seperti internet, grup kerja online, atau papan pengumuman digital. Di situ semua info tentang kebijakan, pengumuman, atau jadwal kerja bisa dilihat oleh semua karyawan secara cepat dan jelas. Yang kedua, adakan rapat rutin antar departemen. Langkah kedua, perlu ada rapat rutin antar departemen, tujuannya supaya semua bagian tahu perkembangan terbaru dan bisa saling menyesuaikan kerjaannya. Misalnya, satu tim sudah punya rencana baru, tapi tim lain belum tahu. Nah, lewat rapat rutin, hal seperti ini bisa dicegah. Dengan begitu, kerja antar departemen jadi lebih kompak dan gak ada yang jalan sendiri-sendiri. Yang ketiga, buat forum ngobrol dua arah antara manajemen dan karyawan. Langkah ketiga, perusahaan bisa bikin forum ngobrol dua arah seperti town hall marketing atau coffee morning. Lewat forum ini, karyawan bisa ngomong langsung sama manajemen, menyampaikan pendapat, saran atau masalah yang mereka rasakan di tempat kerja. Tujuannya biar komunikasi nggak cuma di atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Jadi semua orang bisa saling dengar dan saling paham. Yang keempat, latihan cara komunikasi yang baik untuk para manajer.
Langkah keempat, penting banget ngadain pelatihan komunikasi buat para manajer dan kepala bagian. Karena mereka adalah penghubung utama antara karyawan dan manajemen. Dengan pelatihan ini, mereka bisa belajar cara menyampaikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dimengerti. Selain itu, mereka juga bisa belajar bagaimana cara mendengarkan dan memahami kelemahan karyawan dengan lebih baik. Yang kelima, bikin buletin atau berita internal tiap bulan. Langkah terakhir, perusahaan bisa bikin buletin atau newsletter tiap bulan. Isinya bisa macam-macam informasi tentang kebijakan baru, pencapaian perusahaan, sampai untuk karyawan berprestasi. Dengan cara ini, semua karyawan bisa tetap update tentang hal-hal penting di perusahaan tanpa harus menunggu rapat atau pengumuman mendadak. Lanjut kita ke slide rekomendasi sistem penghargaan. Yang pertama, perusahaan bisa kasih penghargaan buat karyawan yang punya kinerja paling bagus. Misalnya bikin program The Best Karyawan di bulan ini, yaitu penghargaan bulanan buat orang yang kerja paling rajin dan hasilnya bagus. Dengan cara ini, karyawan bisa termotivasi karena mereka tahu kerja kerasnya dilihat dan dihargai, bukan cuma soal siapa yang paling lama kerja, tapi siapa yang benar-benar berkontribusi. Yang kedua, penghargaan gak harus selalu berupa uang. Kadang hal kecil aja udah bikin seneng, kayak kasih sertifikat, ucapan terima kasih, atau posting di grup perusahaan untuk nunjukin kalau orang itu berprestasi. Hal ini bikin karyawan merasa dihargai tanpa harus nunggu bonus besar. Intinya, apresiasi kecil tanpa tulus bisa ngasih dampak besar buat semangat kerja. Yang ketiga, sistem penilaian harus adil dan terbuka. Jadi karyawan tahu apa yang dinilai dan kenapa mereka dapat hasil itu. Kalau penilaian dilakukan secara transparan, semua orang merasa diperlakukan sama, gak ada yang merasa pilih kasih. Dengan begitu, suasana kerja juga jadi lebih sehat dan positif. Yang keempat, budaya saling menghargai antar karyawan juga penting banget. Gak cuma atasan ke bawahan, tapi juga sesama rekan kerja. Misalnya, kalau teman satu tim butuh bantuan menyelesaikan tugas, kita bisa bilang terima kasih atau puji usahanya di depan orang lain. Hal kecil kayak gini bisa bikin suasana kerja jadi lebih hangat dan semua orang merasa dihargai. Dan yang terakhir, perusahaan sebaiknya kasih peluang lebih buat karyawan yang berprestasi. Bisa dengan kasih pelatihan, tanggung jawab baru, atau kesempatan promosi. Jadi penghargaan gak cuma berupa ucapan, tapi juga kesempatan buat berkembang. Dengan begitu, karyawan jadi termotivasi buat terus belajar dan ngasih hasil kerja yang lebih baik lagi. Nah, jadi gitu teman-teman. Intinya, masalah di perusahaan XYZ ini bukan cuma soal kurangnya komunikasi, tapi juga kurangnya rasa dihargai di antara karyawan. Dengan memperbaiki sistem komunikasi dan menumbuhkan budaya apresiasi, suasana kerja bisa jadi lebih positif, karyawan jadi semangat, dan hasil kerja perusahaan pun jadi ikut meningkat. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.